Parker's gotta be hurting bad. He leaked a whole gallon of blood up in that hotel. Unbutton this fucking button right here. God damn it! Cerita ini dimulai di sebuah pameran besar yang diselenggarakan di Ohio, Florida, Amerika Serikat. Di tengah keramaian acara, tampak seorang pria yang menyamar sebagai pendeta. Ia adalah Parker, yaitu tokoh utama dalam cerita ini. Namun, kehadirannya di sana bukan tanpa tujuan. Bersama kelompoknya, Parker tengah merencanakan sebuah aksi pencurian besar. Uang dalam jumlah besar disimpan tak jauh dari lokasi acara dan mereka sudah menyusun strategi untuk mengambilnya. Kelompok Parker sendiri terdiri dari 5 orang, yaitu Melander, Ross, Herwig, Kersen, dan tentu saja Parker sendiri. Masing-masing memiliki peran penting dalam misi ini. Melander dan Ross bertugas membobol berangkas, sementara Kersen mengatur kendaraan untuk pelarian. Di sisi lain, Herwig diberi tugas untuk mengalihkan perhatian para pengunjung. Dengan peran yang sudah dibagi, mereka mulai menjalankan rencana. Hey, officer, I just gotta get through here real quick. Sorry, sir. Livestock shows are changing. You're gonna have to wait 20 minutes. Parker memulai aksinya dengan mendatangi kantor penyimpanan uang, berpura-pura ingin menitipkan koper. Begitu pintu terbuka, dia langsung menyerang penjaga di dalamnya. Drop it. Melander dan Ross yang sudah menunggu di belakang segera menyusul dan membantu mengambil alih situasi. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menguasai ruangan dan menguras isi berangkas. Sementara itu, untuk menciptakan kekacauan dan mengalihkan perhatian, Herwig membakar jerami di sekitar lokasi. Namun, api yang menyala justru menyambar tabung gas yang berada di dekat situ hingga akhirnya meledak dan menimbulkan kerusakan besar. Ledakan itu menyebabkan sejumlah orang menjadi korban, membuat situasi semakin chaos. Setelah berhasil mengambil seluruh uang, mereka langsung melarikan diri menggunakan mobil yang telah disiapkan oleh Kersen. Tak lama kemudian, mereka berkumpul kembali di sebuah gudang tua untuk berganti kendaraan. Di tempat inilah Parker menunjukkan kemarahannya. Ia sangat kesal dengan tindakan sembrono Herwig yang menyebabkan korban jiwa dan membuat mereka semua kini diburu oleh polisi. Tanpa basa-basi, Parker langsung memukul Herwig sebagai bentuk amarah dan peringatan. Usai insiden tersebut, mereka kembali melanjutkan perjalanan menggunakan mobil lain yang sudah disiapkan. Dalam perjalanan itulah, Melander mengungkapkan rencana barunya. Ia ingin menggunakan seluruh hasil perampokan untuk mendanai aksi pencurian berikutnya, yaitu mencuri perhiasan mahal dengan nilai yang sangat jauh amat lebih besar. Parker yang tidak pernah diberitahu soal rencana ini kemudian langsung menolak. Baginya, kesepakatan awal adalah membagi hasil rampokan saat itu juga bukan digunakan untuk misi lain. Namun, penolakan Parker ternyata sudah diantisipasi. Melander dan anggota lainnya memang sudah berencana untuk menyingkirkannya jika ia tidak mau bekerja sama. Menyadari bahwa nyawanya terancam, Parker berusaha melawan. Perkelahian pun terjadi di dalam mobil. It's the score of a lifetime. Guaranteed. I don't think so.
Dalam pertarungan itu, Parker tertembak dan tubuhnya terlempar keluar dari kendaraan yang sedang melaju. Melander lalu memerintahkan Harwick untuk memastikan bahwa Parker benar-benar mati dengan menembaknya sekali lagi. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat kejadian begitu saja, mengira semuanya telah selesai. Namun ternyata Parker masih hidup. Tak lama setelah mereka pergi, sebuah keluarga petani yang kebetulan melintas di jalan menemukan tubuh Parker. Mereka segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Parker pun akhirnya selamat dan kini memiliki satu tujuan, yaitu membalas dendam. Keesokan harinya, Parker bangun dan menyadari polisi sedang mencarinya. Dia mencoba melarikan diri dari rumah sakit dengan berpura-pura menjadi seorang dokter, membawa pasien ke seorang pria tua yang tidak dapat berbicara. Setelah keluar, Parker mencuri ambulans rumah sakit dan pergi ke ladang gandum untuk merawat dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Parker mencoba mencari persediaan makanan dan berhasil mencuri senjata dan berganti pakaian. Parker juga mencuri mobil yang diparkir di sana. Dalam perjalanan, Parker menghubungi seseorang bernama Norte untuk memintanya membuat identitas baru untuk Parker. Parker kemudian berhenti di Pegadaian untuk merampok uangnya. Parker dengan cepat melumpuhkan para penjaga di sana dan mengambil semua uangnya. Sit tight for 5 minutes, I'm gonna call you an ambulance. Listen, I need some documents. Start a new job in the morning. Parker berencana menggunakan semua uang ini untuk membalas dendam pada kelompok yang mengkhianatinya. Dalam perjalanan, Parker menghubungi ayah mertuanya yaitu Hurley. Hurley adalah pencuri senior yang kenal banyak orang jahat. Parker kemudian bertanya di mana Melander dan kelompoknya berada, karena ternyata ayah mertuanya lah yang memperkenalkan Parker kepada kelompok Melander. Awalnya, sang ayah mertua tidak mau memberitahu karena Melander dan kelompoknya mempunyai hubungan baik dengan seorang mafia besar bernama Danziger yang bisa membahayakan Parker dan keluarganya. Terlebih lagi, Harwick adalah keponakan mafia tersebut. Namun, Parker terus mendesak Hurley hingga akhirnya dia mengatakan bahwa Parker dapat memancing mereka dengan menemui saudara laki-laki Harwick, yaitu bernama Jack. Diketahui bahwa Jack memiliki 5 bar besar di Barbar Street. Setelah itu, Parker langsung pergi ke sana dengan mobil curian. Malam harinya, Parker tiba di bar Jack. Parker kemudian memukuli anak buah Jack dan masuk untuk menemui Jack. Parker juga memukuli Jack dan bertanya tentang keberadaan saudaranya. Jack yang sedang depresi akhirnya mengatakan bahwa saudaranya saat ini sedang berada di Palm Beach. Palm Beach sendiri adalah tempat yang dihuni oleh orang-orang kaya. Setelah itu, Parker menghubungi istri dan mertuanya untuk segera meninggalkan rumah karena Jack dan Danziger pasti akan memburu mereka. Sementara itu, Harwick dan kaki tangannya panik ketika mereka mendapatkan berita dari Jack bahwa Parker ternyata masih hidup dan akan memburu mereka. Di sini, Melander sangat marah pada Harwick karena Harwick tidak memastikan Parker benar-benar mati. Namun, Harwick menenangkan Melander dengan mengatakan bahwa Danziger dan saudaranya akan membunuh Parker dengan mengirimkan pembunuh bayaran terbaik mereka. Keesokan harinya, istri Parker yaitu Claire dan ayah mertuanya hendak melarikan diri dari rumah mereka. Di sini, ayah mertua akan menjemput ibu Claire terlebih dahulu. Saat Claire sedang sendirian di rumah, tiba-tiba datanglah pembunuh bayaran Danziger.
Claire beruntung karena segera menyadarinya dan melarikan diri melalui jendela. Claire juga menusuk ban mobil pembunuh bayaran itu dan kemudian segera meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, Claire segera menghubungi Parker dan menceritakan situasi yang baru saja dialaminya. Parker menyuruh Claire bersembunyi di pantai yang menurutnya adalah tempat paling aman. Singkat cerita, Parker bertemu dengan ayah mertuanya. Di sini, ayah mertuanya menyuruh Parker untuk tenang dan tidak membuat masalah lagi. Bahkan sang ayah mertua bersedia mengganti bagian uangnya yang tidak diberikan Melander, yaitu sebesar $200.000. Namun di sini Parker menolaknya dan terus memburu Melander dan kelompoknya karena telah berani mengkhianatinya. Parker bahkan berencana datang ke Palm Beach dengan identitas baru, yaitu Daniel Parmit, yaitu putra seorang bos kilang minyak yang akan membeli rumah di sana. Adegan kemudian beralih ke Palm Beach, yaitu tempat tinggal orang kaya. Kita diperkenalkan pada seorang wanita bernama Leslie. Saat itu, Leslie dan ibunya sedang mengalami masalah keuangan. Leslie sendiri bekerja sebagai penjual properti yang menjual rumah di Palm Beach. Saat bekerja, Leslie mengalami sakit kepala karena hipoteknya menunggak selama beberapa bulan dan akan segera disegel oleh bank. Terjebak dengan kondisi ini, Leslie mencoba mencuri pelanggan temannya dengan mengambil kontrak klien sehingga Leslie dapat menghubunginya secara langsung. Singkat cerita, Leslie setuju untuk bertemu dengan kliennya di suatu tempat. Ternyata kliennya adalah Parker yang kini telah mengubah namanya menjadi Daniel Parmit. Leslie segera mengundang kliennya untuk berjalan-jalan ke sana. Sebelum tiba di persimpangan jalan, Parker meminta untuk turun dan pergi dengan taksi. Ternyata Parker pergi ke tempat persembunyian istrinya di tepi pantai. Claire yang dulu bekerja sebagai perawat di rumah sakit mencoba merawat luka Parker. Setelah itu, Parker mengucapkan selamat tinggal dan akan pergi ke Hotel Palm Beach untuk melaksanakan misinya. Keesokan harinya, Parker bertemu kembali dengan Leslie. Leslie mengundang Parker untuk melihat rumah-rumah di Palm Beach sambil memberitahunya harganya. Akhirnya, Parker melihat sebuah rumah yang terletak di sudut Palm Beach. Rodrigo says he wants to renovate. Can you believe it? I'll have to meet him someday. Rumah itu juga tampak berbeda dari rumah-rumah di sekitarnya. Leslie mengatakan bahwa rumah itu baru saja dibeli oleh sekelompok orang untuk diperbaiki, tetapi sampai sekarang rumah itu belum berubah. Parker segera mencurigai bahwa rumah itu dihuni oleh kelompok Melander. Malam harinya, ketika Leslie memeriksa informasi tentang Daniel Parmit atau Parker, ternyata Daniel tidak pernah melakukan transaksi apapun dengan kartu kreditnya. Leslie langsung berpikir bahwa Parker hanyalah seorang penipu. Selain itu, Leslie baru saja mendapatkan email dari perusahaan leasing bahwa mobil kesayangannya akan ditarik besok pagi. Sementara itu, Parker menyelinap ke dalam rumah yang dia curigai sebelumnya. Benar saja, Parker melihat Melander dan kelompoknya keluar. Setelah mereka keluar, Parker menyelinap masuk dan meletakkan pistolnya di bawah meja. Di sanalah Parker melihat rencana jahat kelompok Melander. Parker kemudian mematahkan senjata mereka sehingga tidak dapat digunakan. Ketika kelompok Melander kembali ke rumah, Parker bergegas keluar rumah. Ketika Parker kembali, dia melihat Leslie sudah berada di dalam mobilnya. Di sini, Leslie membuka kedok Parker. Bahkan Leslie tahu bahwa Parker akan melakukan perampokan, tetapi alih-alih melapor ke polisi, Leslie ingin bergabung dengan Parker dalam perampokan itu. Hal ini sengaja dilakukan karena Leslie saat ini sedang sangat membutuhkan banyak uang.
Leslie kemudian dibawa oleh Parker ke kantornya sendiri. Di tempat itu, Parker menyuruh Leslie untuk telanjang karena dia mengira Leslie mengenakan alat penyadap. Setelah itu, Parker pergi dari sana sambil mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan kesepakatan itu keesokan harinya. I'll think about it. Keesokan harinya, Leslie dihubungi oleh Parker yang akan mengundang Leslie untuk bergabung. Mereka kemudian bertemu di sebuah apartemen kosong. Parker menceritakan semua rencananya dan bertanya di mana berlian senilai puluhan juta dolar disimpan. Parker sebelumnya telah mencari di toko perhiasan tetapi tidak menemukannya, yang berarti kelompok Melander tidak menargetkan toko perhiasan. Leslie yang telah tinggal di daerah itu selama-lama tentu tahu bahwa Ratu Palm Beach menyimpan perhiasan tersebut yang akan dilelang besok malam. Setelah itu, Leslie membawa Parker ke rumah Ratu Palm Beach, di mana Parker melihat Melander dan kelompoknya menyamar sebagai petugas. Hal ini membuat Parker semakin yakin bahwa tempat ini akan dirampok. Setelah itu, Parker menyuruh Leslie untuk kembali ke kantornya dan kemudian dia kembali ke hotel untuk membuat rencana. Namun saat ia memasuki ruangan, Parker tiba-tiba diserang oleh pembunuh bayaran Danziger yang sebelumnya telah menyerang istrinya. Mereka bertarung dengan sangat brutal. Pada akhirnya, Parker berhasil membunuh pria itu dengan menjatuhkannya dari balkon hotel. Namun, Parker juga mengalami cedera yang cukup parah. Keesokan paginya di rumah, Leslie dikunjungi oleh seorang polisi. Polisi datang untuk menanyai identitas Daniel Parmit karena mereka tahu bahwa Leslie adalah penjual yang melayaninya pada hari sebelumnya. Semua itu gara-gara ditemukannya mayat seorang laki-laki yang tak lain adalah pembunuh bayaran yang tak sengaja terekam oleh ponsel salah seorang warga di sana. Polisi mencurigai Daniel Parmit karena setelah kejadian dia melarikan diri dari hotel dengan mencuri mobilnya. Ketika Leslie pergi mengambil minuman untuk polisi, dia melihat darah di wastafel dan di kaki anjingnya. Leslie segera mengalihkan perhatian polisi dan melihat Parker di sudut. Leslie kemudian meminta polisi itu untuk segera pergi karena Leslie dan Daniel Parmit hanyalah pelayan dan klien. Sorry to wake you. No, it's okay. Setelah polisi pergi, Leslie langsung pergi ke Parker. Parker memberitahu Leslie untuk pergi ke kantor seperti biasa agar tidak ada yang mencurigainya. Ibu Leslie juga menerima Parker dengan ramah dan menyuruh Leslie untuk segera pergi seperti yang dikatakan si Parker. Saat Leslie sedang bekerja, dia tidak fokus dan hanya memikirkan Parker. Dia merasa khawatir tentang kondisi Parker. Pada akhirnya, Leslie memutuskan untuk pulang untuk menemui Parker. Namun saat ia sampai di rumah, Parker sudah mendapatkan bantuan dari istrinya. Melihat itu, Leslie sedikit cemburu pada si Claire, yaitu istrinya si Parker. Go back to work. When you go back, I'll be gone. Pada malam harinya, lelangan Palm Beach Queen kemudian dimulai. Saat acara dibuka, mereka dikejutkan oleh sebuah ledakan yang membuat orang-orang berhamburan. Kemudian, Melander dan kedua temannya mencoba masuk dengan menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Lock these doors.
Di sini mereka langsung mengambil semua perhiasannya. Setelah itu mereka berganti pakaian renang untuk melarikan diri melalui jalur air. Sementara itu, Harwick yang bertugas mengalihkan perhatian mengendarai perahu menuju area terlarang untuk membuat polisi sibuk. Melander dan rekannya menggunakan kesempatan ini untuk segera melarikan diri dari tempat itu. Sementara itu, Parker pergi ke rumah kelompok Melander dan bersembunyi di sana menunggu mereka kembali. Tak lama kemudian, Melander dan kedua temannya tiba membawa barang jarahan. Tanpa diduga, Leslie datang ke tempat itu karena dia khawatir pada Parker. Tidak lama kemudian, Harwick yang baru saja tiba langsung mengarahkan pistolnya ke Leslie dan membawanya masuk. Di sini, Melander sudah dapat menebak bahwa ini adalah perbuatan Parker. Melander memerintahkan kelompoknya untuk memeriksa seluruh rumah sambil meneriakkan ancaman akan membunuh Leslie. Melihat mereka semua telah berpisah, Parker kemudian membunuh Ross. Check the house. Every inch. It's clear on this side. Ross? Ross! Oh, shit. Fuck. Sementara itu, mereka mulai panik ketika Ross tidak kembali. Melander dan Harwick mencoba menemukan Parker, sementara Carson menjaga si Leslie. Ketika kesempatan itu muncul, Leslie mengambil pistol yang ditinggalkan oleh Parker dan menembak Carson. Sementara itu, Melander berhasil menemukan Parker dan mereka bertarung satu sama lain. Namun, Parker terlalu kuat dan berhasil membunuh Melander. Harwick mencoba menyandra Leslie, tetapi Parker sama sekali tidak takut dengan ancaman Harwick dan langsung menembak si Harwick. Go ahead. Setelah membunuh semua pengkhianat, Parker dan Leslie segera keluar dari sana dengan semua perhiasan. Di dalam mobil, Parker menyuruh Leslie untuk menyimpan semua perhiasan di ruang ventilasi kantornya. Setelah kekacauan mereda, Parker akan mengirim orang untuk mengambil dan menjualnya, tetapi menjual semua perhiasan akan memakan waktu yang sangat lama. Parker juga mengatakan bahwa dia akan mengambil $200 sebagai pembayaran untuk misi perampokan sebelumnya, sementara sisanya akan diberikan kepada Leslie dan keluarga petani yang telah membantunya. Lalu mereka menempuh jalan masing-masing. 6 bulan kemudian, Parker menemui Danziger dan kemudian membunuhnya. Parker melakukan ini agar tidak ada orang lain yang dapat menyakiti dia dan keluarganya. Setahun kemudian, Leslie menerima sebuah paket. Setelah membukanya, paket itu berisi sejumlah uang tunai dari Parker. Leslie sangat senang karena uang itu akan menyelesaikan masalah keuangannya. Sementara itu, keluarga petani yang telah menolongnya juga mendapatkan sejumlah uang yang digunakan untuk membangun kembali gubuknya menjadi sebuah rumah yang sangat layak dihuni. Dan film pun tamat.
Dari film ini kita belajar bahwa hidup seringkali tak berjalan sesuai harapan, di mana Parker adalah tokoh yang hidup di dunia penuh kekerasan dan pengkhianatan, namun tetap memiliki kode etik dan prinsip yang ia pegang teguh, yaitu jangan sakiti orang yang tidak bersalah dan selalu pegang kata-kata yang sudah diucapkan. Di tengah semua kekacauan, ia tidak menjadi serigala yang menyerang siapa saja, tetapi tetap memilih siapa yang pantas dihukum dan siapa yang layak diberi kesempatan. Dalam balutan peluru dan kejar-kejaran, film ini mengingatkan kita bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat mahal, di mana sekali dikhianati, tak mudah untuk memperbaiki. Namun di balik dunia kelam itu, kita juga melihat kebaikan, di mana keluarga petani yang tulus menolong orang asing, dan Leslie, seorang wanita biasa yang hanya ingin keluar dari kesulitan hidupnya, di mana mereka menjadi simbol bahwa dunia tak sepenuhnya gelap, masih ada cahaya kecil yang bersinar ketika manusia saling membantu. Pada akhirnya, Parker tidak hanya menyelesaikan dendamnya, ia juga memastikan bahwa orang-orang yang pernah menolongnya tidak terlupakan. Karena dalam dunia yang kejam sekalipun, rasa terima kasih dan kebaikan hati tetap punya tempat. Film ini menyampaikan bahwa membalas kebaikan dengan kebaikan adalah bentuk tertinggi dari keadilan manusiawi, dan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang bisa menghancurkan, tapi siapa yang tetap setia pada prinsipnya meski dunia berusaha memaksa untuk berubah. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.